Assalamualaikum semuanya, saya Tuan Bas dari kelas 10 asal sekolah SMA Negeri 1 Yosobilangun, nomor absen 30. Dan saya, Satria Ega Pratama, kelas 10 asal sekolah SMA Negeri 1 Yosobilangun, nomor absen 29. Kali ini kami akan menjelaskan materi yang ada di bab 8, yaitu tentang apa? Benar, tentang membiasakan diri dengan alam mudah dan menghindari diri dari sifat yang mazmumah. Yang pertama adalah membiasakan kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kontrol diri adalah kemampuan mengendalikan diri agar tidak mengikuti hawa nafsu yang melanggar aturan Allah. Ciri orang yang mempunyai kontrol diri bisa berpikir sebelum bertindak, tidak ada desa-desa dan bersabar, sering berzikir dan berdoa, dan tahu kapan harus menahan emosi atau menyesuaikan sikap. Nah, apa aja sih contoh perilaku dari orang yang bisa mengontrol dirinya? Yang pertama, ketika dia di rumah itu, dia nggak ngebantah orang tua dan dia mau menerima hidup sederhana apa aja yang disediakan oleh orang tuanya. Yang kedua, misalnya dia di sekolah, dia tuh disiplin, taat aturan, dan hormat sama guru. Yang ketiga, ketika dia di masyarakat, itu dia tidak terpancing dengan emosi dan mau menghargai perbedaan antar sesama manusia. Selanjutnya, manfaat kontrol diri. Manfaat kontrol diri ada banyak, yaitu pertama, tidak mudah emosi. Kedua, terhindar dari kesalahpahaman. Tiga, menjadi pribadi sabar dan bijak. Dan terakhir, menjadi teladan yang menginspirasi. Nah, yang kedua, yaitu bagaimana sih caranya supaya kita bisa menghindari akhlak mazmumah, atau dalam konteks ini adalah ghadab. Ghadab itu artinya sifat mudah marah. Ini adalah akhlak tercela atau mazmumah yang bisa merusak hubungan sosial, melukai orang lain, dan bahkan bisa sampai menutup pintu keberkahan hidup. Rasulullah sangat menekankan larangan marah, seperti dalam sabdanya di hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, banyak pemarah. Marah dapat dipicu dari ketika fisik kelelahan, hormon, kurang zat gizi, dan juga saat psikis kita alias bangga diri, ujub, debat, perkataan kasar, gurauan berlebihan, dan tingkat marah. Ifrat, berlebihan sampai tak terkendali. Tafrid, tidak punya rasa marah sama sekali alias acuh terhadap kemungkaran. Dan tidak marah pada tempatnya, misalnya saat melihat ketidakadilan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita untuk menghindari marah? Nah, yang pertama, kita itu bisa membaca ta'awudz atau lafaznya itu berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu yang kedua, kita itu dapat mengubah posisi kita dari yang misalnya awalnya berdiri, kemudian kita bisa duduk, dan lalu kita berbaring. Lalu yang ketiga, kita itu bisa diam dan menghindari apapun misalnya terjadi perdebatan. Lalu yang keempat, kita bisa berwudu agar jiwa kita menjadi lebih tenang. Lalu yang terakhir, kita bisa mengingat pahala besar bagi yang mampu menahan amarah. Itu apa? Surga. Nah, dari menahan amarah itu, kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah, dan saya tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi saya akan menyebutkan 3 hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita menghindari amarah. Yaitu yang pertama, kita itu pasti bakal terhindar dari permusuhan. Yang kedua, kita bakal merasa lebih tenang dan juga bahagia. Dan yang terakhir, kita pasti akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, membiasakan berani membela kebenaran alias syaja'ah. Syaja'ah adalah berani dalam membela kebenaran dengan cara yang baik, bijak, dan penuh tanggung jawab. Bentuk keberanian dalam Islam: 1. Berani menyampaikan kebenaran walau pahit. 2. Mampu menjaga rahasia. 3. Mengakui kesalahan dan objektif dalam diri sendiri. Keberanian sejati bukan soal fisik, tapi kuat mengendalikan hawa nafsu dan berani bertindak saat melihat ketidakbenaran. Manfaat menjaga sikap syaja'ah: 1. Menjaga harga diri. 2. Melindungi orang lain dari ketidakadilan. 3. Membuat lingkungan menjadi lebih adil dan damai. 4. Menginspirasi orang lain untuk bersikap benar. Nah, teman-teman, bagaimana nih setelah mendengar penjelasan barusan? Mulai hari ini, yuk sama-sama kita tinggalkan tuh sifat-sifat pemarah, dan juga latih diri kita untuk terus bersikap sabar. Dan juga jangan takut untuk berdiri membela kebenaran, karena akhlak yang baik itu adalah kunci dari hidup berkah dan sukses di dunia dan akhirat.